Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Said Hussein Channel dalam program Fit Your Faith. Hari ini kita bakal ngebahas tentang tafsir Al-Qadar, lanjutan dari episode sebelumnya. Jadi gimana nih Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sudah bahas tuh tentang segala sesuatu semuanya makhluk. Al-Quran tidak pernah menyebut benda, tapi ini semuanya berzikir dan mereka bertasbih atau sholat. Tapi kita tidak tahu caranya. Dalam riwayat lagi, dalam kitab An-Nujum Az-Zahirah karya Ibn Tagribardi jilid 8 halaman 59. Berkata Qubuddin Al-Yunini, pada hari ke-10 bulan Muharram, sebagian besar penduduk Damaskus atau Syam menciptakan dan tersebar luas cerita tersebut di kota Damaskus. Kisah dari Qadi Jabbah Asal, yaitu suatu desa di kota Damaskus, bahwa di sana ada sapi yang berbicara. Jadi sapi bisa ngomong. Kesimpulan ceritanya bahwa sapi ini keluar bersama anak kecil lalu meminum air. Ketika selesai, sapi itu mengucapkan Alhamdulillah. Maka anak kecil pun terheran-heran. Setelah itu dia menceritakan kepada pemilik sapi. Sang pemilik pun ragu mendengar cerita anak kecil tersebut. Dia mau memeriksa sendiri. Keesokan harinya, ketika sapi minum, dia mengucapkan Alhamdulillah. Lalu keesokan harinya selagi sekelompok orang hadir dan mereka juga mendengarnya mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian sebagian orang mengajak sapi itu berbicara. Sapi pun menjawabnya, sungguhnya Allah telah menetapkan bagi umat ini 7 tahun musim kemarau. Akan tapi dengan syafaat Nabi Muhammad, Allah menggantikannya dengan kesuburan. Dan sapi itu pun menceritakan bahwa Nabi menyuruhnya menyampaikan hal tersebut. Berkata sapi, wahai Rasulullah, apa tanda kebenaranku di sisi mereka? Beliau menjawab, engkau akan mati setelah menyampaikan hal ini. Berkata yang mengisahkan hal tersebut, setelah itu sapi pun beranjak pergi ke tempat yang tinggi, lalu terjatuh dan mati. Maka manusia mengambil bulunya untuk tabarruk, mengambil berkah. Nah, kalau buat binatang aja sudah diambil berkah, apalagi dari kuburan-kuburan Nabi, para wali, semuanya. Dan dikafani serta dikuburkan. Bayangin dikafani itu sapi, dikuburin. Ibn Targi mengomentari, kisah ini aneh, sedangkan yang menceritakannya adalah orang yang terpercaya dan hujjah kuat, dalil. Dan dia telah mengatakan kisah ini sangat terkenal di kota Damaskus. Kemudian dalam kitab Ad-Dalail An-Nubuwah karya Abu Nu'aim Al-Asbahani jilid 1 halaman 2, Abu Nu'aim berkata, kami bermaksud mengumpulkan sesuai jalan kami dan juga mengumpulkan dari semua yang tersebar dari sumbernya dan sahih serta terkenal dari riwayat-riwayat. Pernyataan Abu Nu'aim menunjukkan bahwa semua kisah terdapat dalam kitab ini adalah nyata dan sahih. Tadi diantaranya tentang sapi yang berbicara. Pada suatu ketika, Rasulullah mengambil beberapa kerikil di tangannya. Kemudian satu persatu dari kerikil tersebut mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Al-Qamah dan Ibn Mas'ud meriwayatkan kami sedang duduk bersama Nabi dan kami mendengar makanan bertasbih saat beliau memakannya. Batu bertasbih, makanan bertasbih. Lalu datang pada beliau Makris Al-Amiri bertanya tentang sesuatu tanda kenabian. Kemudian beliau meminta 9 kerikil, lalu kerikil itu pun bertasbih di tangannya. Adapun riwayat dari Abu Dzar disebutkan beliau meletakkan kerikil tersebut di atas tanah, namun kerikil itu tidak bertasbih dan diam. Lalu beliau kembali mengambilnya dan kerikil itu pun bertasbih kembali. Ketika dipegang sama Nabi, dia bertasbih. Tapi ketika ditaruh, berhenti bertasbih. Ibn Abbas mengatakan Raja-Raja Hadramut dari Yaman datang menemui Nabi sambil berkata, bagaimana kami bisa mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah? Lalu Nabi mengambil segenggam kerikil, seraya berkata, kerikil ini pun bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Maka kerikil tersebut bertasbih di tangan Nabi dan bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah. Itulah riwayat-riwayat yang membuktikan bahwa semua yang ada di alam ini memiliki kehidupan. Yang mana tugas dalam meletakkan kehidupan tersebut diemban oleh malakul hayah, malaikat yang memberi penghidupan atau ruh. Sebagaimana malaikat maut merupakan manifestasi dari nama Allah Al-Mumit wal-Qabid. Demikian pula ruh merupakan manifestasi dari nama Allah Al-Muhyi yang menghidupkan. Karena itu di antara tugas ruh adalah memberi kehidupan. Di surat 38 ayat 71-72 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin.
Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan oleh ruh. Faham nggak? Ditiupkan dari ruh Allah. Jadi Maha Suci Allah, dari contoh kalau kita mau bahas, Allah itu seperti menara PLN-nya, malaikat ruh itu sebagai gardunya, kita sebagai konsumennya. Jadi dari Allah ke malaikat maut yang ngasih Ke manusia. ya ke manusia atau ke janin. Jadi penyaningan ruh dalam firman Allah ini, dari ruhku, sebagai bentuk kemuliaan dan kehormatan. Makanya pada setiap diri manusia kita ini ada fitrah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah, karena ada ruh Allah, ada fitrah di dalam diri manusia. Itu tugas pertama. Sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah, dan di antara tugas ruh atau malakul hayah adalah mengokohkan para nabi dan rasul. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 87, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'di birrusuli wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulnya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Makanya Ruhul Kudus itu yang ruh disebutnya malakul hayah, Ruhul Kudus. Al-Baqarah 25:3 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Ada nabi yang ulul azmi, ada nabi yang bukan ulul azmi, itu dilebihkan oleh Allah. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, Nabi Musa alaihissalam. Dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat nabi-nabi yang lain, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus di sini adalah malakul hayah atau malaikat atau ruh tadi itu. Di atas malaikat atau malakul hayah. Dalam kitab Futuhatul Makkiyah oleh Ibn Arabi, juz 6 halaman 62, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah cetakan kedua tahun 2006 Masehi. Ibn Arabi berkata, tidaklah Al-Mahdi akan menerapkan hukum kecuali dengan hukum yang diberikan malaikat kepadanya. Malaikat tersebut itu Allah untuk mengokohkannya. Dan hukum tersebut adalah syariat atau hukum hakiki Muhammadi. Betul, yang dibawa itu dari Rasulullah, dan Imam Mahdi akan sama seperti Nabi Muhammad. Dan diharamkan kias atasnya karena adanya nas-nas yang diberikan Allah kepadanya. Sebab itu Rasulullah bersabda mengenai sifat Al-Mahdi, dia Al-Mahdi mengikuti jejakku dan dia tidak keliru. Ibn Arabi mengetahui bahwa dia mengikuti bukan diikuti. Imam Mahdi mengikuti jejak Rasulullah, dan bahwasanya dia Imam Mahdi adalah maksum. Ini menurut Ibn Arabi. Makanya diperkuat Isa putra Maryam dengan Ruhul Kudus. Imam Mahdi juga sama, diperkuat dengan Ruhul Kudus. Pertanyaannya adalah, apa bedanya Nabi Isa kan Nabi dan Ulul Azmi, sedangkan Imam Mahdi tidak. Dalam kemutawatiran kabar yang menyatakan bahwa Imam Mahdi akan jadi imam, Nabi Isa akan jadi makmum. Sudah jelas, makanya Ibn Arabi mengatakan dia itu maksum atau suci. Dan dia lebih mulia dari Ulul Azmi. Kecuali Rasulullah jelas, Nabi nomor 1 ya. Tapi Al-Mahdi itu lebih mulia dari Isa, kan Imam Mahdi yang jadi imam, Nabi Isa yang jadi makmum. Tugas ketiga, sesungguhnya Allah dalam sisi pengokohan dan dengan ruh atau malakul hayah menjadikan seorang mukmin dapat membedakan antara hak dan batil. Surat 58 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa ashiratahum wa ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhi minhu. Kamu, wahai Nabi, akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin kamu dapati Nabi orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian, tapi berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara, atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Ditanamkan iman dalam hati dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Apa biruhi minhu itu tadi? Apa dengan malakul
hayah atau ruh. Seperti biruhil kudus di ayat Nabi Isa ini juga sama. Surat 8 Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan berikan kepadamu furqan, petunjuk, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nabi tanya tentang firman Allah, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Maha Tunggal dan tempat bergantungnya sesuatu. As-Samad. Namun sesuatu itu bukan bagian darinya. Bukan bagian dari Nabi. Sesungguhnya ruh adalah makhluk dari makhluk Allah, dia memiliki penglihatan dan kekuatan serta pengokohan. Allah menjadikan di hati para rasul dan kaum mukminin. Jadi yang mengokohkan orang di dalam kebenaran dan seterusnya. Difahami ya? Aku bertanya kepada Nabi tentang firman Allah, mereka yang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu dari utusan Tuhanku. Apa yang dimaksud dengan ruh? Nabi menjawab, yang berada di binatang dan manusia. Aku bertanya kembali, apa itu? Beliau menjawab, dari alam malakut yang memiliki kekuatan. Jadi ruh itu dari utusan Tuhan, ada di binatang dan di manusia, dan di alam malakut yang memiliki kekuatan. Atau tadi malakul hayah atau ruh. Nabi bersabda, tidak ada seorang mukmin pun melainkan di hatinya terdapat dua telinga. Satu telinga diembuskan padanya bisikan setan, satu lagi diembuskan padanya bisikan malaikat. Maka Allah mengokohkan orang-orang mukmin dengan malaikat tersebut. Itulah firman-Nya, dan Dia mengokohkan mereka dengan ruh darinya. Ada yang ngebisikan kita, setan sama malaikat. Sabda Rasulullah, jika seorang berzina, maka roh keimanan telah berpisah darinya. Ialah firman Allah, dan Dia mengokohkan mereka dengan ruh darinya, itulah yang berpisah dengannya. Jadi apa? Orang yang berzina, ruh keimanan telah berpisah darinya. Ruh malakul hayah itu berpisah. Difahami ya? Habib kira cukup sampai episode ini dulu deh, segini dulu. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Alhamdulillah baru saja kita mendengarkan penjelasan tentang tafsir Al-Qadar bersama Habib Hussein. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, buat teman-teman semua yang ingin komen, bisa langsung aja komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk di-like, di-share, dan juga di-subscribe. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.